Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'dah. Para mahasiswa sekalian, hari ini kita kembali ketemu melakukan kegiatan perkuliahan untuk semester gasal tahun akademik 2020-2021. Karena pandemi corona kelihatannya masih berlangsung dan masih mengkhawatirkan, maka kebijakan universitas itu mewajibkan perkuliahan untuk semester ini kembali memakai sistem daring sebagaimana semester kemarin. Mungkin nanti ada beberapa modifikasi perkuliahan daring, tapi nanti akan kita bicarakan lebih jauh secara teknisnya di di minggu-minggu depan. Oke, dalam semester ini saya diamanati untuk mengampu mata kuliah ekonomi politik ya untuk semester 5 ini. Dan untuk mata kuliah ekonomi politik ini saya sudah membuat video awal ya yang menjelaskan soal kurang lebih secara umum bagaimana mata kuliah ekonomi politik. Nanti kita akan ketemu sampai akhir semester ini dalam mata kuliah ekonomi politik ini. Para mahasiswa sekalian, perkuliahan mata kuliah ekonomi politik ini memang dipergunakan untuk semester 5 dan ini merupakan mata kuliah wajib program studi ya, ilmu politik ya, termasuk di ilmu politik Universitas Wahid Hasyim Semarang. Dalam mata kuliah ini ada teori soal ekonomi politik dan seterusnya, kemudian juga ada analisa berikut contoh real permasalahan ekonomi politik yang nanti akan kita bahas lebih jauh di pertemuan setelah MIT ya. Terus kemudian juga ada prakteknya. Praktek ini nanti mungkin berupa kunjungan lapangan ya. Tahun kemarin ekonomi politik kunjungan lapangannya ada di Kudus ya, di perusahaan Jenang Mubarok. Mungkin yang dari Kudus paham ya, saya kira ya, Jenang Mubarok ini. Cuman untuk semester ini saya belum tahu, nanti mungkin kita juga belum tahu perkembangannya. Kalau nanti pandemi mudah-mudahan bisa reda di akhir-akhir semester, mungkin nanti bisa kunjungan lapangan. Tapi kalau situasinya masih seperti ini ya, kunjungan lapangan kita tiadakan. Sama seperti perkuliahan semester 4 kemarin, tidak ada kunjungan lapangan. Oke. Para mahasiswa sekalian, tatap muka di kelas dalamnya adalah secara daring, 14 kali pertemuan, terus kemudian ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester, sehingga total 16 pertemuan seperti yang kita lihat di video ya. Ada tugas makalah hampir sama persis seperti tugas makalah semester 4 kemarin, yaitu membuat makalah. Tapi karena ini semester 5 sehingga nanti standar kualitas makalahnya harus lebih baik. Nanti akan saya sampaikan setelah MIT ya, standar kualitas makalahnya itu bagaimana. Yang jelas harus lebih baik dan harus lebih tinggi daripada tugas perkuliahan di semester 4. Kemudian kehadiran minimal 75%, alhamdulillah untuk kuliah daring semester kemarin persentase kehadiran minimal persentase keikutsertaan di dalam kuliah online ini tinggi. Nanti absensinya sama seperti semester kemarin lewat WA ini saja, tetapi nanti ada rekap secara berkala ya. Nanti akan saya tunjukkan beberapa rekapan absensi atau presentasi para mahasiswa. Kemudian harusnya ada presentasi kelompok, ada praktek dan studi lapangan seperti yang tadi saya sampaikan. Cuman nanti menunggu perkembangan COVID corona ini. Oke, para mahasiswa sekalian, dalam pertemuan pertama ini kita membahas silabi, kemudian referensi dan membahas pengantar ekonomi politik. Silabinya atau materinya seperti sudah tertera di dalam PowerPoint ya, yang bisa dibaca di HP-nya masing-masing. Ada
16 kali pertemuan, 2 diantaranya adalah ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 itu lebih banyak berbicara soal teori ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian pertemuan ke-9 setelah MIT sampai pertemuan ke-15 itu kita menganalisa permasalahan ekonomi politik yang ada di Indonesia dengan kacamata atau pendekatan-pendekatan yang teorinya sudah kita pelajari di pertemuan pertama mulai hari ini sampai pertemuan ke-6 atau ke-7. Itu kurang lebihnya bisa dibaca secara lengkapnya silabi materinya di slide nomor 3. Karena ini masih ada pandemi corona, sengaja saya sisipkan materi soal ekonomi politik pandemi ya di pertemuan terakhir, pertemuan ke-15, supaya kita tahu teori-teori yang kita dapatkan itu ternyata bisa diterapkan di di isu-isu yang aktual gitu. Kalau ekonomi politik pandemi tentu saja tidak saya sampaikan di pertemuan-pertemuan atau tahun-tahun sebelumnya karena belum ada pandemi, dan kita semua juga tidak menyangka kalau tahun ini mulai tahun 2019 kemarin sampai tahun 2020 ini masih ada pandemi, sehingga kita sangat menarik ya untuk berbicara soal ekonomi politik pandemi tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas materi-materi yang memang sudah ada di dalam ekonomi politik ya. Sehingga materi ekonomi politik pandemi itu bukan berarti meniadakan pembahasan tertentu di kurikulum yang sebelumnya sudah ada, bukan, tetapi tetap yang lain-lain kita bicarakan, dan ini ada tambahan yaitu ekonomi politik pandemi. Oke, selanjutnya soal referensi, saya merekomendasikan 3 buku utama untuk mata kuliah ekonomi politik ini, tetapi tentu saja karena buku tentang ekonomi politik ini banyak, para mahasiswa silahkan mencari buku masing-masing, tetapi menurut saya ya untuk lebih memudahkan pembelajaran atau perkuliahan kita, ini ada 3 buku. Yang pertama adalah buku teori-teori ekonomi politik, ini ditulis oleh Pak Caporoso dan Leventin. Ini buku istilahnya semacam buku babon ya, buku Indo, teori-teori ekonomi politik. Ini tidak hanya diajarkan di S1 seperti sekarang ini, tapi juga di S2 dan di S3. Buku ini ya, buku teori-teori ekonomi politik ini terjemahan ya sebenarnya. Itu teori-teorinya, dan nanti aplikasinya atau analisa-analisa permasalahan bisa dibaca di 2 buku berikutnya, yaitu buku ekonomi politik, kajian teoritis dan analisis empiris ya, buku karya Pak Ahmad Erani, Yustika PhD, dan juga buku dari Pak Fahri Ali yang berjudul Ekonomi Politik Indonesia, suatu historis dan masa depan. Di dalam Fakultas FISIP di ilmu politik memang ada mata kuliah ekonomi politik. Di HI pun juga ada ekonomi politik, tapi ekonomi politik internasional. Sementara di program studi ilmu politik, mata kuliah ekonomi politiknya analisa permasalahannya mengacu pada analisa permasalahan yang ada di Indonesia. Tetapi tentu saja permasalahan yang ada di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan apa yang terjadi di dunia internasional, begitu. Jadi titik tekannya atau stressingnya memang ekonomi politik yang ada di Indonesia. Meskipun seperti itu, tetap kita nanti akan berbicara sedikit banyak soal ekonomi politik internasional. Oke, para mahasiswa sekalian, sebagai sedikit pengantar supaya kita tidak terlalu asing dengan ilmu ekonomi politik, ya, bahwa ilmu ekonomi politik ini merupakan sebuah ilmu studi interdisipliner ya, yang berarti adalah merupakan gabungan berbagai macam disiplin-disiplin ilmu tertentu ya. Tentu saja yang paling pokok adalah disiplin ekonomi dan disiplin politik tentu saja. Tetapi selain itu ada disiplin ilmu yang sangat mempengaruhi di dalam ilmu ekonomi politik ini, yaitu misalnya disiplin sosiologi, disiplin administrasi negara, disiplin kebijakan publik dan sebagainya. Bahkan untuk hal-hal yang sifatnya eksak juga ada, misalnya akuntansi yang itu masuk ekonomi ya, terus kemudian statistika,
terus kemudian yang berkaitan dengan teknologi kalau itu berkenaan dengan teknologi dan seterusnya. Ekonomi politik ini mendalami bagaimana institusi politik, lingkungan politik, dan persoalan ekonomi negara. Ini kata kuncinya adalah negara yang dapat saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Kenapa saya tekankan ada negara dan warna yang merah sehingga ini menjadi kata kunci? Nanti akan kita tahu kata kunci atau kalimat kunci di dalam mata kuliah ekonomi politik adalah negara itu sendiri. Ya, nanti setelah pertemuan pertama. Oke, ada sebuah perbandingan ilmu ekonomi sama ekonomi politik itu perbandingannya atau perbedaannya apa sih? Kalau ilmu ekonomi saja atau ilmu ekonomi ansih itu hanya mempelajari pemenuhan kebutuhan manusia, produksinya, konsumsinya, distribusinya dengan berbagai macam perspektif ya tentu saja. Baik itu perspektif penggunaan modal ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, proses produksi dan distribusi oleh pasar, terus kemudian penggunaan teknologi dan sebagainya begitu. Tetapi itu masih dalam kerangka pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak ada hubungannya dengan persoalan kenegaraan, yang tidak ada hubungannya dengan persoalan politik, yang tidak ada hubungannya dengan persoalan tarik menarik kepentingan dalam ranah negara atau politik. Itu kata kuncinya. Sementara ekonomi politik sebagaimana kita ketahui bahwa politik itu berbicara soal negara juga, berbicara soal kekuasaan juga, berbicara soal kekuatan ke politik juga dan seterusnya. Sudah kita pelajari hal ini ya di pengantar ilmu politik maupun di mata kuliah yang lain. Sehingga ketika ekonomi dan politik digabung, maka ini menjadi sebuah disiplin ilmu baru. Nanti akan kita bicarakan di pertemuan kedua ya. Tetapi secara umum ekonomi politik ini meletakkan ekonomi sebagai keterkaitan atau pergumulan antara kebijakan negara. Nah, ini yang membedakan antara ilmu ekonomi ansih sama ekonomi politik. Pergumulan antara kebijakan negara, politik hukum, lingkungan sosial, dan ideologi politik ini penting ya, ideologi politik ya, dengan proses ekonomi konvensional. Saya ulangi, adanya ideologi politik ini penting karena nanti teori-teori soal ekonomi politik sangat dipengaruhi oleh ideologi politik. Nanti ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya teoritik, yaitu yang sangat erat kaitannya dengan ideologi politik yang di video awal sudah ada, di slide ini juga sudah ada, misalnya liberalisme klasik, terus kemudian sosialisme, komunisme, kemudian welfare liberalism, kemudian neoliberalisme, itu semua ideologi politik. Dan itu semua berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi politik di dalam ranah kajian intelektual dan akademis serta praktek di lapangan, praktek yang dilakukan dan dilaksanakan oleh negara-negara di dunia ini. Mulai kapan? Nanti sejarahnya akan kita bicarakan di pertemuan kedua. Selain itu, kita tambah sebagaimana juga di slide di slide ini dan juga di video ada pandangan tentang ekonomi politik yang berasal dari pandangan Islam, dalam ini adalah Nahdlatul Ulama. Nanti akan kita bahas juga bagaimana persepsi Islam khususnya Nahdlatul Ulama memandang sebuah diskursus dan praktek ekonomi politik baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Ini sangat menarik karena berhubungan dengan persoalan-persoalan yang mungkin boleh dikatakan bukan ansih merupakan persoalan agama. Karena kalau kita biasanya melihat persoalan keislaman atau ke-NU-an kan biasanya persoalannya persoalan keagamaan. Ternyata ini ada ekonomi politik apa sih yang menjadi titik tolak atau menjadi titik tekan, mohon maaf, yang itu merupakan concern dari pemikiran Islam juga dan juga nanti merupakan concern dari Nahdlatul Ulama. Oke, saya kira itu juga itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi materi kita untuk kuliah ini memang ada modifikasi. Yang pertama tentu saja tadi ada ekonomi politik pandemi, terus kemudian juga dalam sisi pendekatan teoritik ada ideologi politik, dan saya tambahkan tentang pandangan Islam dalam ini adalah pandangan Nahdlatul Ulama. Karena bagaimanapun kita harus tahu persoalan-persoalan ini dari sudut keislaman dan dari sudut Nahdlatul Ulama.
Ini merupakan karakter kita bersama dan kita harus bangga dengan karakter itu. Terima kasih, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu sehingga kita nanti bisa kuliah dengan normal kembali ya, bisa bertatap muka, karena saya yakin sudah pada kangen-kangenan ini antar mahasiswa. Tapi saya sendiri sebenarnya juga sudah bosan ya bertemu dengan kelas ini, kan sudah berulang kali. Sorry bercanda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.